Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Ada pendatang, ada pendatang. Hei orang asing, siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari kami? Apakah kalian sama seperti mereka? Sama seperti mereka yang ingin menjajah bumi pertiwi kami. Tenang, tenang. Kami adalah Jepang, tidak seperti mereka yang ingin mau menjajah tanah kalian. Justru kami datang mau membawakan kemerdekaan bagi kalian. Apa benar? Tentu saja. Terima kasih atas penawarannya. Hal tersebut sangat berkesan bagi kami. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Memanfaatkan kedudukannya di Indonesia, Jepang mulai menjelajahi pulau-pulau Nusantara dan berjalan ke arah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Namun, jauh sebelum Jepang datang, Belanda telah lebih dulu menguasai wilayah Kalijati. Rupanya ada pendatang. Apakah kalian ingin menguasai wilayah ini juga? Tentu saja, siapa yang tidak ingin menguasai wilayah ini? Untuk menguasai wilayah ini, kami nyatakan perang pada tanggal 5 Maret. Belanda menerima pernyataan perang dari Jepang, sehingga pada 5 Maret terjadilah perang antara Jepang dan Belanda. Mundur pasukan! Perang antara Jepang dan Belanda terjadi pada tanggal 5 hingga 8 Maret dan diakhiri pihak Jepang yang mengajak untuk mengadakan perundingan setelah perang menghabiskan banyak korban jiwa. Komandan Jepang ini, kau jam segini belum pada datang. Saya menyerah. Saya terima kekalahan kalian. Mari membuat perjanjian. Jepang dan Belanda membuat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Kalijati. Perjanjian ini berisi pernyataan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Cepat tanda tangani surat perjanjian ini. Cepat tangkap mereka dan kembalikan ke negara asalnya. Setelah Jepang berhasil menaklukkan Belanda, kembali pada misi utama Jepang yang ingin mewujudkan kepentingannya dengan membuat gerakan 3A, yaitu
Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia, sehingga berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Karena Belanda sudah kami kalahkan, sehingga tidak ada lagi penjajah di Indonesia. Karena itu, Belanda tidak memimpin kalian lagi, sehingga kalian bebas menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalian juga boleh mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Indonesia. Jepang baik ya. Iya, kita diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Allah, Belanda juga dulu begitu kok. Tapi ujungnya sekarang apa? Mereka menjajah kita. Kebaikan yang mereka lakukan pasti punya niat lain. Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Ya udah, jangan termakan omongan mereka, lebih baik kita pulang saja. Pada akhirnya, gerakan 3A tidak mendapatkan banyak simpati dari rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan Jepang membuat strategi propaganda itu tak berjalan sesuai keinginan Nippon. Apalagi, gerakan 3A hanya menonjolkan Jepang dan kepentingannya. Karena terdesak oleh serangan sekutu, sehingga Jepang menerapkan sistem Romusa untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang berat, baik dalam proyek militer maupun pekerjaan umum. Pekerjaan tersebut harus dilakukan untuk mendukung tentara Jepang yang bertempur di garis depan melawan sekutu. Kalian semua ikut kami. Ada apa ini? Kalian membawa kami kemana? Ya, ikuti saja kami. Ya. Rakyat Indonesia dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, ribuan hingga ratusan ribu warga Indonesia dipaksa menjadi Romusa. Mereka diperintahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa perlindungan yang memadai. Mengalami penindasan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Kehidupan dan kesejahteraan Romusa sangat terabaikan oleh pemerintah Jepang. Dan tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal akibat kondisi kerja yang ekstrim. Ya. Ayo kerja. Kerja semua. Kerjain betul. Di samping itu, pertempuran Jepang dan Amerika masih terus berlanjut, hingga Amerika meluncurkan bom pada wilayah Jepang, tepatnya di Hiroshima. Agar rakyat Indonesia tidak memberontak melawan Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu, pemerintahan Jepang membentuk organisasi BPUPKI. Pembentukan BPUPKI juga sebagai bentuk dari janji Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, saya memiliki usulan. Negara Indonesia, negara yang kita cintai ini, kaya akan budaya dan tradisinya. Oleh karena itu, saya harapkan negara ini memiliki dasar negara
yang mewakili keberagamannya. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologis yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saya memiliki usulan. Ya, silakan. Satu, beri kebangsaan. Dua, beri kemanusiaan. Tiga, beri ketuhanan. Empat, beri kerakyatan. Lima, beri kesejahteraan rakyat. Sidang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 itu membuat keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun juga belum mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan asas-asas yang telah saya buat, yang berbunyi: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, serta yang kelima adalah keadilan rakyat. Sidang BPU PKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum bisa menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara tercinta kita ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan usulan dasar negara ini. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama telah selesai dilaksanakan, BPU PKI melakukan sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua BPU PKI bertujuan untuk membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, serta pendidikan. Setelah pembahasan panjang, pada tanggal 16 Juli 1945, BPU PKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Dengan disepakatinya RUU, maka tugas BPU PKI sudah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengoboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wediodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Kami memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Puan, jika saya diizinkan untuk bertanya, apa saja tugas dari PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami
masih belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tuan, apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin, bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang agar Indonesia tidak berontak. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Namun, usaha para pemuda mengalami kegagalan. Para pemuda pun kembali mengadakan rapat. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda pun akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan golongan tua lainnya dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Kenapa kita bawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan, Pak. Sudah saya katakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibahas dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Toh lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Sudah seharusnya Bapak memberitahu anggota PPKI yang lain. Golongan tua dan golongan muda melakukan perundingan. Setelah mendapat keputusan, golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Golongan tua pun berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Kemudian, langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Silahkan masuk, Bapak-Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seseorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk semua. Selama berada di rumah saya, keselamatan kalian semua akan terjamin. Silahkan berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang dilakukan golongan tua dan golongan muda berjalan lancar. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, dan golongan tua. Pak, kita butuh bendera untuk dikibarkan sebagai tanda untuk merdeka. Ya, saya tahu. Maka dari itu saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Ini wes tak cairkan benderanya. Terima kasih, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, tepat pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dalam ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sih datang jam 7. Oh, baik. Tahu. Ngapain aja tadi malam kemana, Pak? Iya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan oleh secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dan dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wedio Dingningrat, serta para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP. KNIP ini Komisi Nasional Indonesia Pusat, dan tugasnya adalah membantu kegiatan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.